Bismillah. Bang Kawitan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'liman li sya'ni wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa salim tasliman katsiran, amma ba'd. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'innya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya doakan semoga ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, diberikan rezeki yang berkah dan melimpah, diwafatkan dalam kondisi yang husnul khotimah, dan digabungkan dengan ahli jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kumaha ibu-ibu daramang? Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kembali bersama dengan saya setelah beberapa bulan ya. Kita akan masuk kepada menjelajahi Asmaul Husna. Saya sudah siapkan slide-nya, tapi qadarullah ada di laptop yang satu lagi. Jadi lupa dimasukkan ke laptop yang ini. Nah, setidaknya inilah kisi-kisinya dulu ya. Itu surat Al-A'raf 180. Nanti kita akan bahas ini. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, kenapa kita membahas Asmaul Husna? Pertama, ini dalilnya di dalam surat Al-A'raf ayat 180 ya. 180. Nah, yang kedua, kita berharap dengan kita mempelajari Asmaul Husna, yang artinya nama-nama yang baik bagi Allah, nama-nama yang bagus bagi Allah, nama-nama yang agung bagi Allah, itu yang pertama bisa menjadi salah satu sarana komunikasi kita dengan Allah. Karena Asmaul Husna itu bukan hanya kumpulan nama-nama asma Allah, tetapi bagaimana caranya agar Asmaul Husna itu menjadi sarana komunikasi kita dengan Allah. Bagaimana menjadi sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan dari kita mempelajari Asmaul Husna, kita berharap semoga karakter, perilaku, sikap, akhlak itu sesuai dengan akhlaknya Allah. Begitu ibu-ibu, sesuai dengan akhlak yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti halnya tercantum dari sini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya asmaul husna itu. Fad'uuhu biha. Ini perintahnya. Maka bermohonlah kepada Allah dengan asmaul husna itu. Fad'uuhu biha.
Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah-artikan nama-namanya. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, di sini ada dua perintah. Perintah yang pertama untuk berdoa, berzikir dengan menyebut asma-asma Allah. Itu. Yang kedua, perintah untuk menjauhi orang-orang yang menyalah-artikan nama-nama Allah. Nah, disebutkan di dalam beberapa tafsir yang disebut dengan menyalah-artikan nama-nama Allah itu, satu, menafikan Asmaul Husna. Jadi ada kelompok namanya Jahmiyah dan sebagian kecil dari Al-Mu'tazilah mengatakan bahwa nama bagi Allah itu ya Allah saja, tidak ada yang lain. Nah, ini kita diperintahkan untuk tidak mendekati itu. Tidak mendekati orang-orang yang menyalah-artikan nama-nama Allah. Padahal di dalam Al-Quran jelas, selain ada nama Allah, zat Allah, disusul lagi dengan asma-asma yang lain. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Nah, ini kelompok ini, mereka menafikan asma-asma Allah. Mereka hanya menerima satu nama saja, yaitu Allah. Nah, di sini tinggalkanlah. Yang kedua, yang menyalah-artikan nama-nama Allah itu orang yang memberi nama kepada makhluk dengan nama Allah. Makanya kita jika punya anak atau punya cucu baru lahir diberikan nama Abdullah, hambanya Allah. Tapi jangan disingkat jadi Dullah. Ya. Terus lagi Abdur Rahman, Abdur Rahim, Abdul Malik, Abdul Quddus. Nah, pakai seperti itu. Gak boleh memberikan nama dengan nama Allah. Misalkan Ilah, Allah, gak boleh. Nah, itu menyalah-artikan nama-nama Allah. Yang ketiga, menyalah-artikan nama-nama Allah itu menganggap Allah sama seperti makhluk. Allah punya mata, Allah punya telinga, Allah punya kaki, Allah punya tangan, disamakan dengan makhluk. Itu nggak boleh. Kendati pun Allah melihat, penglihatan Allah beda dengan makhluk. Kendati pun Allah mendengar, pendengaran Allah beda dengan makhluk. Kendati pun Allah bisa memegang, pegangannya Allah itu beda dengan makhluk. Artinya yang menyalah-artikan nama-nama Allah itu ialah orang-orang yang menganggap Allah itu sama seperti makhluk. Ini ada yang seperti itu. Bisa dipahami? Nah, terus lagi menyalah-artikan nama-nama Allah itu ya, memberikan nama untuk sesembahan. Misalkan ada patung dinamain dengan Rabbul Alamin. Nah, itu juga tidak boleh memberikan nama kepada makhluk dengan nama Allah. Terus lagi memberikan nama patung atau lain sebagainya dengan nama Allah, atau sesuatu hal sifat bagi Allah Rabbul Alamin. Nah, itu juga tidak boleh, ya. Nah, inilah ibu-ibu, jadi perintah untuk menjauhi diri dari orang-orang yang menyalah-artikan itu seperti itu. Bisa tertangkap? Baik, ya. Nah, sekarang di sini disebutkan bahwa di dalam satu hadis, innalillahi, bukan wa inna ilaihi rajiun. Itu mah Quran. Ini mah innalillahi tis'an wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan wa man ahsaha dakhala al-jannah. Dikatakan bahwa sesungguhnya
Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Wahidan, ya, mi'atan illa wahidan. 100 kurang 1. Di sana dikatakan man ahsoha, barang siapa yang ahsoha, menghafal, memahami maknanya, mempercayainya, mengamalkan kandungannya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jadi hadis innalillahi tis'an wa tis'ina isman mi'atan ila wahidan man ahsaha dakhalal jannah itu yang bukan hanya menghafal, tetapi menghafal, memahami maknanya, mempercayainya, mengamalkan kandungannya, dakhalal jannah. Maka orang tersebut akan masuk ke dalam surganya Allah. Nah, begitu ibu-ibu. Bisa dipahami? Baik, jadi pemahaman kita saat ini bukan menghafal Asmaul Husna masuk surga, tetapi yang dikatakan dengan ahsoha, pertama menghafalnya, memahaminya, mempercayainya, mengamalkan kandungannya. Bisa dipahami? Baik. Contoh, Allah itu memiliki asma Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir itu artinya apa? Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir itu artinya Allah yang maha memiliki kesempurnaan. Bahkan ada yang mengartikan Allah yang maha memiliki kesombongan. Sudah seperti itu ya. Menurut ibu nih, jangan dulu nanti menurut para ulama, Allah berhak sombong nggak? Allah berhak sombong tidak? Berhak. Kalau kita tidak berhak. Kesombongan bagi Allah menunjukkan kesempurnaannya. Kesombongan bagi Allah menunjukkan kesempurnaannya. Sedangkan kesombongan bagi makhluk menunjukkan kekurangan, aib makhluk itu. Jadi nggak boleh sombong kalau kita. Kalau Allah berhak untuk sombong. Begitu. Bisa dipahami? Allah tidak suka dengan orang yang sombong. Maka setiap kesombongan pasti akan didatangkan kepadanya yang menghancurkannya. Rumusnya, setiap yang sombong pasti Allah akan datangkan yang menghancurkannya. Ada dalam satu hikayat, ketika bumi diciptakan, terhampar luas, indah dipandang, maka muncul kesombongan pada diri si bumi. Wah, sombong, aku indah, aku menarik, enak dilihat. Ketika bumi sombong, maka Allah datangkan kepadanya gunung. Maka ketika muncul gunung, seketika si bumi pun tidak jadi sombong. Itu mirip ibu-ibu yang kulitnya pingin glowing, tiba-tiba ada jerawat. Gimana rasanya? Seketika langsung? Nah, itu Bu. Bu, kalau ibu pingin glowing, saya sarankan jangan pakai yang waterproof ya, yang tidak pudar itu, karena menghalangi air mengalir dan itu nggak sah wudu ibu. Ya, jadi kalau pingin glowing yang nyerep itunya, wayahna ya. Tak abdi mah tadi nanaonan, bisi ya mah mahal tuh. Baik ibu-ibu ya. Nah, si bumi tadi sombong karena dia terhampar luas, indah, enak dipandang dan sebagainya, maka Allah datangkan berupa gunung, dan gunung itu menjadikan si bumi jadi rendah. Ternyata si gunung pun jadi sombong karena dia dapat mengalahkan si bumi. Maka rumusnya, setiap kesombongan pasti didatangkan kepadanya yang menghancurkannya. Apa yang menghancurkan gunung? Besi. Pernah jalan-jalan ke Lingkar Nagreg?
Yang paling dekat di sini itu gunung bukan asalnya? Tapi karena beko besi akhirnya gunung pun menjadi terbelah. Betul tidak? Akhirnya si gunung pun sombong. Dan sekarang si besi yang sombong karena dapat menaklukkan gunung yang kokoh, yang kuat, yang besar. Dan ternyata si besi pun sombong. Maka didatangkan kepada si besi apa? Api. Apilah yang mengalahkan si besi. Dengan api, besi yang kuat, yang kokoh ternyata dapat meleleh. Seperti halnya pisang coklat. Meleleh. Betul tidak? Ya. Si api sombong ini. Si api sombong karena dapat menaklukkan besi. Maka Allah datangkan kepada si api apa? Air. Ternyata api yang begitu besar, api yang begitu menyala, yang panas, ketika disiram oleh air, maka si api pun akan padam dan dia kalah. Ternyata si air pun jadi sombong. Ira eureuna besan nu sombong eta nya ke can beresnya. Ternyata si air pun sombong karena dapat mengalahkan api. Akhirnya didatangkan kepada si air apa? Angin. Sok ayeuna angin ya, ombak. Air kan itu Allah mendatangkan angin, langsung si air itu kumaha angin. Betul enggak? Dan ternyata si angin pun sombong karena dapat mengalahkan air, maka didatangkan kepada si angin itu manusia. Sok ayeuna hareudang nyalakeun. Langsung anginna terkendali kan? Tiris pareuman. Keluar angin tidak bisa. Kenapa? Aya jaket nu kandel. Lamun abus angin, minum redangin kan gitu. Ya. Eleh ta si angin teh ku siapa? Manusia. Ternyata manusia pun sombong karena dapat menaklukkan elemen air, elemen angin, jika avatar eng. Begitu ya. Ternyata saat manusia sombong Allah nggak suka, maka Allah datangkan kepada manusia apa? Naum. Bobo tidur. Sok. Sepintar apapun ibu, setangguh apapun ibu, ketika dikasih tidur, 2 kali 2 tidak bisa menjawab. Betul tidak? Ternyata manusia kalah dengan tidur. Ustaz ira beres nanti ini panjang-panjang teh kayak tenangnya. Ternyata si tidur pun menjadi sombong karena dapat mengalahkan manusia. Ternyata si tidur pun didatangkan kepadanya apa? Sakit. Sok, yang sedang sakit bisa tidurnya nya? Tidak. Sekarang kan ada ustadzah yang sedang viral. Namanya Ustadzah Halimah Al-Idrus. Ketika saya dengar ceramahnya, itu bagus. Bagi ibu-ibu saya sarankan. Beliau tidak terbuka ya. Bahkan sampai sekarang pun kayaknya ibu-ibu yang suka lihat juga nggak pernah lihat wajah yang aslinya ya. Penasaran kan? Nggak apa-apa. Setiap orang memiliki hak privasi. Setiap dai pun seperti itu. Ada cerita Bu. Ini bagaimana ternyata sakit itu bukan hanya masalah lahir, tetapi psikis juga. Ada seorang ibu-ibu datang kepada Ustadzah Halimah Al-Idrus. Ibu, terima kasih. Saya mohon ibu banyak lagi nulis ya, gitu. Karena tulisan ibu itu membuat saya bisa tidur. Ternyata tulisan Ustadzah itu bisa membuat saya tidur, gitu kan. Nah, Ustadzah Halimah ini bingung. Biasanya kalau orang yang datang kepadanya ngucapin terima kasih, bukunya sangat menginspirasi, saya tersentuh. Ini ada satu yang beda. Kok kenapa dia baca buku saya tidur gitu kan? Pernah dengar kisah itu belum?
Ibu pernah dengar? Nah, itu. Satu, ibu pernah ya. Ada lagi yang pernah dengar? Baik. Penasaran kan? Kenapa bisa tidur seperti itu? Kalau nggak mirip, punten ya, dari mah di mix. Udah gitu, penasaran dan akhirnya terjadilah dialog. Jadi si ibu itu cerita 15 tahun yang lalu. Ketika saya minta izin pada suami untuk mengikuti pesta dengan teman-teman pesta. Tetapi saat saya minta izin pada suami saya nggak mengizinkan. Maka seketika dada saya sesak, meluap, saya ingin marah dan mengatakan kepada suami saya, kamu mas egois itu kan. Kamu pergi kemana saja saya izinkan. Kamu pulang larut malam saya izinkan. Tetapi kenapa saya mau keluar kamu nggak izinkan? Kamu egois mas. Kamu egois sebagai suami. Harusnya kamu ngasih kesempatan istri kamu untuk keluar. Saya mau pesta, saya rindu di luar suasana. Kata si istri itu, si ibu itu yang curhat. Dengan kondisi yang sangat marah pada suami, gitu kan. Akhirnya saya pergi meninggalkan suami tanpa ada ridho dari suami saya. Gitu kan. Akhirnya dia sampai nyetir, padahal dia udah punya mobil, udah punya rumah dan sebagainya. Tiba di mana? Di lokasi pesta, dia dengan teman-temannya berpesta ria, lain sebagainya. Jam 9 dia harus pulang, tapi karena masih marah sama suaminya, biar tahu rasa suami saya. Gimana repotnya ngurus rumah tangga, gimana repotnya ngurus anak, gimana repotnya ngurus anak-anak yang kecil, gimana repotnya ngurusin rumah yang sering amburadul dan sebagainya. Biar tahu rasa. Dengan penuh marah dia pada suaminya. Dan akhirnya dia memperlambat waktu pulang. Dan jam 10 baru dia pulang. Nah, ketika dia saat mau tiba di lokasinya, ternyata di sekitar rumahnya itu banyak orang yang sedang berkumpul. Dan melihat ada rumah yang kebakaran. Dia penasaran. Dia tanya, itu rumah siapa? Rumah ibu. Ternyata sedang terjadi kebakaran. 15 tahun yang lalu. Dia terasa bermimpi gitu. Apakah benar ini nyata atau mimpi gitu? Padahal itu sebuah kenyataan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ketika api sudah mulai padam, maka informasi yang dia dapatkan suaminya meninggal karena kebakaran. Dia punya anak 2 yang masih kecil, ya, yang masih merangkak dengan yang masih anak-anak kecil itu. Yang pertama meninggal sama dengan bapaknya, yang kedua anaknya yang masih merangkak itu sehat. Masih hidup tetapi dengan kondisi luka bakar yang parah. Itu si ibu itu sangat menyesal karena meninggalkan kondisi dia belum dimaafin sama suaminya. Menyesal karena suaminya udah meninggal yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga. Anaknya yang selama ini dia cita-citakan hadir ternyata meninggal. Dan anak yang keduanya yang diharapkan sehat, tumbuh kuat, ternyata anak tersebut harus tumbuh dalam kondisi yang cacat. Nah, semenjak itu dia dendam kepada Allah. Kenapa ini harus terjadi sama saya? Kenapa ini harus menimpa saya? Allah tidak adil. Allah tidak adil. Dia marah terus. Bahkan dari keluapan marahnya dia sholat, dia umroh, dia melakukan kebaikan, tapi di dalam hatinya dipenuhi dengan rasa dendam. Hatinya membeku, air matanya sudah kering. Saking marah dan kesal kalau mengingat 15 tahun yang lalu. Bahkan ketika melihat anaknya yang tumbuh cacat, beliau malu. Dan saat melihat anaknya itu, maka muncul marah dendamnya itu muncul lagi. Dan si anak itu tidak dibiarkan untuk keluar rumah. Dia hanya tinggal di dalam. Jadi tidak dibiarkan keluar, hanya dia homeschooling saja. Seperti itu, Bu. Jadi selama 15 tahun Ustadzah, dia bilang kepada Ustadzah Halimah itu, dia dalam kondisi yang hatinya sudah beku gitu kan. Dan air matanya itu kering, tidak bisa untuk menangis. Karena saya marah sama Allah, kok kenapa ini terjadi sama saya? Nah, itu sakit, Bu. Sakit psikisnya.
Dia tidak bisa tidur. Kalau tidur ingat, bangun lagi, nggak nyaman dan sebagainya. Ya Allah ya Karim, sampai segitunya. Nah, tapi ketika saya membaca buku Ustadzah, maka seketika 15 tahun saya sulit untuk tidur nyenyak, saya sulit untuk tidur dengan nyaman. Maka seketika saya baru baca beberapa halaman, saya tertidur. Dan ternyata Ustadzah Halimah itu bercerita, isi bukunya apa? Gitu. Jadi ketika beliau masih belajar di Tarim, ya, karena beliau kan lulusan Timur Tengah ya Bu ya, beliau mau ngajar, ketinggalan bisnya, ada bis terakhir. Nah di bis terakhir yang numpang cuma satu, ibu-ibu. Dan ketika menghampiri ibu-ibu itu lagi berzikir. Ditanyalah sama Ustadzah Halimah itu. Dia menjawab, tapi nggak enak, dia lagi zikir, diteruskan. Nah ketika bis sedang melaju dengan sangat kencang, maka seketika berhenti mendadak. Karena si supir melihat ada orang yang mau nyebrang secara tiba-tiba. Dan akhirnya Ustadzah Halimah, dia terpental dan kepalanya beradu dengan besi yang ada di depannya, kepala. Dan si ibu itu lebih parah lagi, sampai terluka, sampai besi itu noblos ke tangannya. Tetapi si ibu itu dalam kondisi yang sedang sakit, berdarah-darah, bahkan terbanting badannya itu, terbanting, terus lagi tertusuk, dia tetap mengatakan, Alhamdulillah, 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 ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Engkau benar ya Allah, Engkau maha baik ya Allah, Engkau sayang padaku ya Allah. Kata ibu itu yang ada di bis. Maka ditanya oleh Ustadzah Halimah itu, kok ada ya, aneh gitu kan. Orang yang terpental, badannya pasti sakit, ditambah dengan luka tusuk yang ada di tangannya, pasti ngilu. Tapi dia masih mengatakan, Engkau maha baik ya Allah, Engkau maha baik ya Allah, Engkau sayang sama hambamu ini ya Allah, inilah yang hamba harapkan ya Allah. Ditanya, kau kenapa? Maka jawaban dari ibu itu, dia menjawab teringat dengan sabda Nabi, bahwa salah satu bentuk cintanya Allah kepada hambanya, yaitu dengan diberikan musibah kepadanya. Salah satu tanda Allah cinta rindu kepada hambanya, Allah memberikan ujian kepadanya. Karena jangankan tertusuk oleh besi yang besar, tertusuk oleh duri, maka itu akan menghapuskan dosanya dan mengangkat derajatnya. Karena beliau ingat sabda Nabi, beliau ingat kepada cintanya Allah, maka rasa sakit itu berubah dengan memuji kepada Allah yang maha baik. Nah ketika mendengar ketika membaca tulisan Ustadzah Halimah, maka seketika si ibu itu dicabut rasa marahnya, dicabut rasa dendamnya, maka yang ada adalah dia memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, maafkan hambamu yang lemah ini. Hamba dendam kepadamu selama belasan tahun, tapi engkau masih memberikan hamba untuk bisa sholat 5 waktu. Engkau masih membiarkan hamba untuk bisa menyembahmu. Engkau masih memberikan hamba kesempatan untuk umrah. Engkau masih menggerakkan hamba untuk bersedekah. Engkau masih memberikan kesempatan hamba untuk berbuat baik ya Allah. Padahal engkau tahu hamba dengan kondisi yang sangat marah, tidak menerima terhadap ketetapanmu ya Allah. Tapi engkau masih memberikan petunjuk kepada hambamu ini ya Allah. Hamba malu ya Allah. Hamba mohon ampun ya Allah. Maka seketika itu dia datang ke anaknya, menghampiri anaknya, lalu dia minta maaf. Nah, maafin mama nak. Selama 15 tahun mama membencimu. Setiap kali melihatmu, maka muncullah rasa benci mama kepadamu dan kepada Tuhan, kepada Allah. Karena mama tidak menerima. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencabut rasa itu dan mengganti dengan rasa kemenerimaan, keberpasrahan, bahwa semua ini sebagai bentuk cinta Allah kepada kita. Maka si anak itu, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah mendengarkan doa hamba, Engkau telah mengabulkan doa hamba ya Allah, mamaku kembali menyayangiku ya Allah. Maka seketika mereka berpelukan,
dan tidak terasa air mata yang tadinya sudah kering, hati yang tadinya membeku, maka seketika mencair dan air mata menjadi tumpah, dan mereka akhirnya satu dengan yang lain menerima terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ibu-ibu, bagaimana keimanan apa yang terjadi kepada kita saat ini. Yakinilah Allah sedang menguji kita sebagai bentuk cintanya Allah kepada kita. Jadi jangan sampai menyalahkan Allah, karena Allah tahu yang terbaik untuk kita. Begitu ibu-ibu. Ternyata 15 tahun ketika dikasih sakit, itu sulit untuk tidur. Betul tidak? Maka saat inilah ibu-ibu, ya, saya kembali ke kisah tadi. Mudah-mudahan ini kisah memberikan satu sentuhan kolbu untuk ibu, untuk menerima kondisi yang Allah berikan saat ini. Yakinilah apa yang terjadi saat ini itu terbaik dari Allah. Allah pasti akan nolong, Allah pasti akan bantu. Maka percayalah, dialah Allah yang telah menyelamatkan Nabi Yunus di dalam perut ikan dan di dalam lautan. Dialah Allah yang telah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api yang besar yang dinyalakan oleh Namrud dan bala tentaranya. Dialah Allah yang telah menyelamatkan Nabi Muhammad SAW dari kejaran-kejaran orang-orang musyrik yang pada waktu itu membencinya. Dialah Allah yang telah menolong hamba-hambanya dari mulai hambanya ada dan nanti setelah kita tidak ada. Dialah Allah yang maha menolong. Nah, kalau kita mempelajari Asmaul Husna, dengan asma-asma Allah yang baik, dengan asma-asma Allah yang mulia, dengan asma-asma Allah yang agung, mudah-mudahan ini menjadi sarana kita untuk dekat kepadanya. Coba, bedanya apa? Si ibu yang ada di bis, dia punya ilmu bahwa Allah baik, bahwa setiap ketetapan dari Allah baik. Makanya dengan ilmu itu merubah psikisnya, merubah paradigmanya, merubah sudut pandangnya. Tapi si ibu yang tadi kebakaran rumahnya, ditinggalkan wafat oleh suaminya, ditinggalkan wafat oleh anak yang pertamanya, diberikan anak yang cacat karena luka bakar, dia tidak punya ilmu tentang Allah, maka selama 15 tahun dia menderita. Kita nggak mau seperti itu. Maka dengan kita mempelajari Asmaul Husna dari Allah sampai kepada As-Sabur, mudah-mudahan ini menjadi sarana kita untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya lanjutkan cerita yang tadi Al-Mutakabbir. Ternyata Naum dikalahkan oleh sakit, dan si sakit pun ternyata ada sombong. Maka nanti si sakit akan didatangkan kepadanya apa, Bu? Al-maut, kematian. Beres saat sakit dengan kematian, betul tidak? Ternyata si maut pun sombong karena dia telah mengalahkan sakit. Maka kelak nanti Allah akan menyembelih maut. Saat kapan? Saat manusia dimintai pertanggungjawaban. Orang yang beriman dan beramal saleh, dia akan dimasukkan ke dalam surga dan maut pun disembelih hingga akhirnya dia mendapatkan kebahagiaan di akhirat selama-lamanya. Dan begitu pun orang yang menyekutukan Allah, mendustakan para rasul, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang mana maut pun disembelih dan dia akan merasakan siksa seumur hidup dia. Intinya, setiap kesombongan pasti akan didatangkan kepadanya yang menghancurkannya. Maka Allah tidak suka dengan kesombongan. Nah, saat kita mempelajari Al-Mutakabbir, Allah yang memiliki kesempurnaan, Allah yang memiliki kemaha-agungan, kemaha-sombongan, yang lain nggak boleh. Maka akhlak kita sebagai makhluk apa? Semakin tahu diri, ngaji diri. Orang yang ngaji diri, dia akan tahu diri. Orang yang tidak ngaji diri, dia tidak tahu diri. Bisa dipahami? Nah, itulah kita dengan mempelajari Asmaul Husna, kita semakin mengerti, oh iya, yang berhak untuk sombong hanya Engkau ya Allah. Yang berhak untuk membanggakan diri hanya Engkau ya Allah. Maka akhlak kita saat tahu bahwa yang pantas sombong itu hanya Allah, maka akhlak kita menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan makhluk, yang rendah diri di hadapan Sang Khalik. Ibu-ibu,
Ma'rifatullah, mengenal Allah, menjadi impian kehidupan bagi setiap orang yang memiliki akal sehat. Jadi mengenal Allah menjadi impian bagi siapa? Bagi orang yang memiliki akal sehat. Tetapi dalam kenyataannya manusia dibagi 3 golongan dalam hal mengenal Allah. Golongan yang pertama disebut dengan la aqla lahum. La aqla lahum. Baginya tidak punya akal. Baginya tidak punya akal. Orang ini hanya mengenal makhluk, tapi tidak mengenal siapa penciptanya, tidak mengenal siapa yang memilikinya. Inilah orang yang la aqlalahum, orang yang tidak punya akal. Baginya tidak punya akal. Yang dia tahu makhluk, tapi dia tidak tahu siapa pemiliknya, siapa penciptanya. Seperti kambing, yang dia tahu pengembalanya, yang dia tahu siapa yang ngasih makan kepadanya, yang dia tahu siapa yang suka nyamperin dia. Dia nggak mau tahu siapa pemilik dia, siapa pemilik si pengembala itu. Ibaratnya begini, Ibu. Saya doakan ibu-ibu punya ternak kambing di kampung halamannya masing-masing. Kalau yang sudah, mudah-mudahan kambingnya bertambah. Anggap saja ibu-ibu punya ternak kambing. Ibu-ibu langsung ngurus nggak ke sana? Nggak langsung ngurus nggak? Nggak. Tapi ngapain dulu? Ibu nyuruh orang untuk ngapa? Untuk ngasih makan ke kambing ibu, betul ya? Si pengembala itu dikasih upah nggak sama ibu? Si pengembala itu dikasih upah sama ibu. Terus si kambing beli makanannya dari siapa? Dari uang ibu. Betul ya? Nah, suatu ketika ibu kangen sama embe-embe ibu. Kangen di sana itu bukan berarti pingin meluk, tapi pingin melihat perkembangannya. Ibu pergi ke lahan ternak itu. Nah, saat melihat ibu, si embe bakal atoh moal. Kenapa? Dan gak kenal sama ibu. Padahal yang ngasih makan pengembalanya ibu. Yang ngasih untuk beli pakannya buat si kambing itu ibu. Tapi bagaimana ketika si pengembala itu hadir kepada si kambing itu? Atau hente? Atau mer gitu. Saroraan, betul tidak? Akhirnya si pengembala itu membawa rumput, si mbak itu atau. Itulah orang digambarkan la aqlalahum. Dia hanya kenal dengan makhluk tapi tidak kenal dengan siapa pencipta dan pemiliknya. Orang yang seperti itu, dia sibuk mencari perhatian makhluk. Dia sibuk ingin dekat dengan makhluk. Dia sibuk ingin memiliki makhluk. Gak ada kepikiran tentang mengenal Allah. Itulah orang yang dikategorikan la aqlalahum, tidak memiliki akal baginya. Dan kita gak mau seperti itu. Ngeri, Bu ya? Tahu kepada makhluk yang diciptakan, tapi tidak tahu kepada yang memiliki dan menciptakannya. Yang kedua, golongan yang lahum aklun sakim. Lahum aklun sakim. Baginya punya akal tapi sakit. Baginya punya akal tapi sakit. Maksudnya gimana? Dia berharap kepada Allah agar selamat hidupnya. Dia berdoa kepada Allah agar rezekinya baik. Dia sholat duha supaya rezekinya lancar. Dia takut ke neraka. Ya, pokoknya itu harapan-harapannya untuk kebaikan dirinya. Dia memohon agar dihindarkan dari bala.
Itu kerjaannya kayak gitu. Tapi hasrat untuk mengenal Allah tidak ada. Hasrat untuk mengenal Allah tidak ada. Nu penting mah satu, saya sholat duha, rezeki luas, lapang. Saya sholat tahajud, otak pinter. Saya bersedekah, orang lain ada yang ngasih lagi sama saya. Saya berbuat baik supaya selamat. Gitu Tapi hasrat untuk mengenal siapa di balik semua itu nggak ada hasrat. Dia nggak mau, nggak ada hasrat sama sekali. Cuek bebeh. Itu orang yang punya akal tapi sakit. Gitu Bu, bisa dipahami? Nah kebanyakan orang seperti ini. Kenapa sholat duha? Oh nya tuh supaya rezekinya lancar gitu. Kenapa barang bere? Barang bere teh kita bakal aya wawales kanu bager. Gitu Ya, itu orang yang punya akal tapi sakit. Betul kan kalau kita baik sama orang, Allah akan ngasih kebaikan? Betul kan dengan kita rajin ibadah, maka Allah akan memberikan kelancaran? Tapi hasrat untuk mengenal Allahnya nggak ada gitu. Nah itu orang yang sakit. Kalaupun nanti dia masuk surga, dia nggak akan ketemu dengan Allah. Nah, sedangkan yang ketiga, Ibu ya, yang ketiga itu adalah lahum aklun salim. Lahum aklun salim. Baginya punya akal sehat. Baginya punya akal sehat. Gimana ya lahum aklun salim itu baginya punya akal sehat? Nah ini unik Bu. Mudah-mudahan kita termasuk yang ini. Ya. Orang yang seperti ini, ketika dia diberikan sesuatu, maka dia berterima kasih kepada orang yang menjadi sebab dia mendapatkan itu. Tetapi jauh dari itu, dia ingin kenal, ia ingin dekat, dia ingin lebih taat kepada Allah yang telah menggerakkan sebab itu untuk datang kepada dia. Itulah lahum aklun salim. Saat dia dikasih gaji, dia terima kasih kepada yang menjadi sebab dia dapat gaji. Tetapi jauh daripada itu, dia senantiasa memiliki hasrat yang tinggi untuk lebih kenal dengan Allah yang Maha memberikan rezeki. Dia memiliki hasrat yang tinggi untuk lebih kenal lagi dengan Allah yang telah mempermudah urusannya. Dia ingin lebih kenal lagi kepada Allah yang telah memberikan kehidupan kepadanya. Dia ingin lebih kenal lagi kepada Allah yang akan memberikan kebaikan dan rahmat kepadanya. Jadi dia berterima kasih kepada orang yang menjadi jalan, tetapi dia jauh daripada itu ingin mengenal kepada Allah yang telah memberikan semua ini kepadanya. Tujuannya apa? Dia pingin kenal, dia pingin lebih dekat lagi sama Allah yang sudah memberikan dia hidup dari mulai dia di rahim ibu sampai nanti dalam batas waktu yang telah Allah tentukan. Dia ingin lebih dekat lagi dengan Allah yang telah menggerakkan jantungnya, paru-parunya, aliran darahnya. Dia ingin lebih dekat lagi dengan Allah yang sudah memberikan dia mampu untuk berdiri, mampu untuk melangkah, mampu untuk menggerakkan tangannya. Dia ingin lebih kenal lagi dengan Allah. Dia ingin lebih dekat lagi dengan Allah. Untuk apa? Supaya dia bisa benar-benar taat lagi kepada Allah. Nah, itulah orang yang lahum aklun salim. Nah, inilah ibu-ibu saya termasuk sedang berjuang. Ibu-ibu diberikan pasangan hidup, saya diberikan pasangan hidup, kita semua diberikan keturunan. Kita senantiasa mengingat, ya Allah, saya ingin lebih kenal lagi denganmu ya Allah, yang telah memampukan kami memiliki anak, yang telah memberikan kemampuan kami untuk bekerja, yang telah memberikan kemampuan kepada kami untuk mengunyah, memproses makanan, ya Allah. Saya ingin lebih kenal lagi dengan Engkau. Saya ingin lebih dekat lagi dengan Engkau, ya Allah. Dan saya ingin lebih taat lagi dengan
kami mengenal dan dekat denganmu. Nah, bagaimana kita bisa kenal, bisa dekat kalau seandainya kita tidak belajar tentang sifat-sifat Allah? Maka dari itu menjelajahi Asmaul Husna ini menjadi satu kepentingan yang sangat urgen untuk disosialisasikan kepada majelis-majelis ta'lim. Jadi bukan hanya dihafal ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, tetapi naikin lagi supaya bisa memahami makna dalam setiap asma-asmanya yang mulia. Supaya bisa lebih mempercayainya lagi. Dan supaya setiap ada kandungan hikmah bisa diamalkan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka bisa terbentuk. Dan tidak terasa sudah jam 5 kurang 5 menit. Ini baru pengantar. Nanti wallahualam kapan lagi ketemu kita akan membahas tentang Allah. Ya Bu ya? Cukup dulu mungkin. Seperti itu. Nanti kalau ada kesempatan lagi kita akan membahas tentang Allah, terus lagi Ar-Rahman Ar-Rahim. Terima kasih ibu-ibu atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Barangkali ada hal yang mau ditanyakan, tafadhol, silakan. Cukup. Cukup, Bu? Kalau begitu, saya mau menyimpulkan. Pertama, dalil surat Al-A'raf ayat 180. Perintahnya berdoa, berzikir dengan menggunakan asma-asma Allah. Yang kedua, perintahnya jauhi orang-orang yang menyalahartikan nama-nama Allah. Terus yang kedua, tujuan kita mempelajari Asmaul Husna, yakni kita memiliki satu keinginan bahwa dengan mengenal Asmaul Husna itu bukan hanya urutan nama-nama Allah, tetapi dengan itu kita bisa lebih kenal, dekat, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus lagi yang ketiga, man afsaha dakhalal jannah, orang yang akan masuk surganya Allah itu dengan Asmaul Husna, yaitu orang yang menghafalnya, memahami maknanya, mempercayainya, dan mengamalkan kandungannya. Yang kelima, kita ingin dimasukkan ke dalam golongan lahum aklun salim, orang yang memiliki akal yang sehat, yaitu hasrat untuk mengenal Allahnya tinggi, hasrat untuk bisa lebih dekat dengan Allahnya tinggi, dan hasrat untuk lebih meningkatkan ketaatan kepada Allahnya tinggi. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita mempelajari Asmaul Husna menjadi sarana kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja saya cukupkan. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi penambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.